Maka ini penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Oleh sebab itu ikhwanukumullah, kemudian mereka berhasil ditumpas oleh Belanda. Padahal Belanda waktu itu Kristen, Nasrani. Jadi Belanda sendiri pun sebagai penjajah negeri ini anti terhadap komunis. Kemudian setelah itu mereka berhasil menyusup kembali dan menyusun kekuatan. Kemudian terjadilah peristiwa tahun 1948 dipimpin oleh seseorang yang bernama Munawar Musuh. Nama aslinya Munawar Musuh, orang yang dilahirkan dan dibesarkan di pondok pesantren, dan kemudian dia pintar mengaji dan bahkan dia pernah menjadi murid daripada Cokro-Minoto. Oleh sebab itu ikhwaniskumullah, ini penting untuk kita perhatikan. Dan akhirnya peristiwa 48 ini berhasil ditumpas oleh militer di bawah kepresidenan Soekarno. Tapi menariknya, PKI tidak pernah berbicara tentang pembantaian terhadap PKI tahun 48. Ini penting. Selalu nanti yang mereka bicarakan, selalu yang mereka yang mereka ungkit-ungkit adalah PKI pada dekade berikutnya, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu PKI yang dipimpin oleh Aidit, atau nama aslinya adalah Ahmad Aidit. Setelah dia bergabung dengan PKI, Ahmadnya dibuang dan kemudian diganti dengan Dipa Nusantara. Yang mana Aidit ini saya baca dalam beberapa referensi, dia ditangkap, awalnya dia bersembunyi di wilayah Kerten. Setelah dari wilayah Kerten kemudian dipindahkan ke rumah namanya Kasiman di desa Sambeng. Sambeng atau Sambeng, saya nggak ngerti. Sambeng. Lah ini orang-orang Solo tuh harus tahu itu. Nah, di mana tuh rumahnya Kasiman itu di mana tuh, di Sambeng gitu, Jalan Sambeng itu. Nah, itu kan harus kita pahami itu bersama itu. Di mana? Karena di rumah Kasiman inilah Aidit bersembunyi dan kemudian dieksekusi mati di perlimaan di Proliman Boyolali. Ya, di daerah Proliman Boyolali. Tahu ya Proliman Boyolali, tahu ya? Yang ada di sana ada sebuah prasasti atau sebuah patung, ya. Di dekat Proliman inilah dulu ada sebuah sumur tua. Disitulah Aidit dieksekusi mati. Makanya dalam data yang pernah diberikan oleh BAIS, Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat, kepada kami di Gerakan Bela Negara, itu kemudian dibangun sebuah sebuah prasasti yang menurut data BAIS itu untuk mengenang kesatriaannya DNI ini. Wallahu alam bishawab. Ini data yang sampai kepada kita. Lah ini anak-anak kita harus pahami. Lah oleh sebab itu ikhwan miskumullah, PKI selalu membongkar, mengungkap, menyingkap peristiwa 65. Karena menurut mereka pembantaian terhadap PKI itu adalah merupakan ulah dari Soeharto, kan gitu. Lah pertanyaannya, kenapa mereka PKI ini tidak pernah berbicara pembantaian terhadap PKI tahun 1948 yang ketika itu presidennya siapa? Soekarno. Lah saya khawatirnya bisa jadi mereka hari ini tidak berani mengungkit-ungkit peristiwa 48 dan mereka tidak berani berbicara bahwa Soekarno dengan militernya itu menumpas gerakan PKI di Madiun di bawah pimpinan Musso. Karena bisa jadi hari ini orang-orang yang getol
orang-orang yang hari ini masih kemudian kuat ideologinya dengan PKI sedang bersembunyi di sebuah tempat yang hari ini menggunakan nama Soekarno. Kalau nama Soeharto udah nggak ada kan? Golkarnya sudah tumbang. Lah bisa jadi mereka hari ini sedang bersembunyi di sana. Makanya Soekarno ini nggak pernah diungkit-ungkit oleh mereka. Padahal pada jabatan Soekarno PKI juga dihabisi. Lah oleh sebab itu, ikhwan bismillah, ini penting untuk kita pahami bersama. Bahkan informasi yang saya dapatkan terbaru ya dari seseorang yang pernah menjadi kaki tangannya Untung ya. Jadi di Solo itu, Pak, di Solo itu ternyata ada orang yang hari ini masih hidup, usianya sudah 83 tahun, ya sudah 83 tahun, sudah sepuh. Dia mengaku dia menjadi kaki tangannya Untung dan pernah ikut rapat pada peristiwa sebelum terjadinya peristiwa 65 itu di Istana Negara Bogor. Dan dia menceritakan bagaimana peristiwa 65 itu jauh lebih kejam, jauh lebih dahsyat daripada yang difilmkan di G30 SPK. Ini penting ya. Dan suatu saat insya Allah kita akan, kayaknya udah nggak mungkin ditampilkan karena orangnya sudah sepuh, tapi kita berupaya nanti suatu saat bisa kita bisa kita mintai pendapat dia, bisa kita rekam dan dia bisa kita mintakan cerita. Ini tokoh ini, Pak, orang yang ikut terlibat dalam waktu itu, dan dia menceritakan bahwa apa yang terjadi tahun 65 itu jauh lebih kejam, jauh lebih sadis, jauh lebih dahsyat dari apa yang digambarkan di film. Jadi yang di film itu tidak sedahsyat yang terjadi sebenarnya di lapangan. Misalnya tahun 48 itu orang-orang komunis di Madiun dan sekitarnya sampai di Ponorogo sana itu kalau nyembelih kiai itu, jadi para kiai, para santri itu diseret, ditelanjangi, kemudian dibawa di dalam ke sumur yang sudah mereka siapkan. Jadi cara nyembelih kiainya tidak lagi di lehernya. Jadi kiai itu ditaruh di tengah-tengah sumur, jadi perutnya kiai itu pas di tengah sumur, kemudian diambil arit dan kemudian perutnya yang dibelah. Jadi kayak orang pakai arit itu perutnya ini dibelah, setelah perutnya terbuka semuanya, kemudian langsung dicemplungkan langsung ke dalam lubang-lubang yang sudah mereka siapkan. Sehingga ikhwan fillah sekumullah, maka sekali lagi saya katakan bahwa walaupun ya saya tahun 65 belum lahir, itu masih di lauhul mahfud, yang seharusnya yang berbicara di tempat ini adalah orang-orang tua kita. Maka saya mengajak kepada para ikhwah sekalian, kita tidak boleh lupa dengan sejarah kelam, sejarah biadab, sejarah keji PKI yang ingin mengubah ideologi negara ini menjadi ideologi negara komunis. Maka tadi malam sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Alim bahwa ada yang mengatakan bahwa komunis yang ada di Indonesia itu ideologinya ideologi Pancasila, bukan ideologi komunis. Ini namanya ideologi pemahaman busuk namanya ini. Paham ya? Ini penyesatan yang sangat busuk. Ini adalah opini yang sangat busuk. Nggak ada orang yang namanya saja partai
komunis, kok ideologinya Panca. Ini jelas ini adalah opini yang sangat busuk ini untuk menyesatkan generasi-generasi kita pada hari ini. Maka sebelum saya tutup, bahwa ada 3 gerakan utama komunisme gaya baru pada hari ini. Yang pertama, mereka ingin menghilangkan fakta-fakta keji, fakta-fakta hitam, fakta-fakta kelam tentang kebiadaban PKI, dan itu sudah mereka lakukan. Misal tadi Pak Usman sudah mengatakan di Solo tanggal 22 Oktober ada peristiwa pembantaian di Solo, namanya peristiwa Kedung Kopi. Itu ditutupi oleh PKI dengan peristiwa Jembatan Bacem. Jadi kalau kita nanti nonton itu film Jembatan Bacem, hati-hati ya, karena Jembatan Bacem ini menjadi saksi di mana di situ PKI ditumpas, ya, orang-orang PKI dieksekusi oleh umat Islam dan oleh militer di bawah Jembatan Bacem. Lah, film ini selalu diungkip, ya, dibangkitkan, diceritakan, dinarasikan bahwa apa? PKI itu dibantai, sehingga mereka mengatakan PKI itu bukan pelaku tapi adalah apa? Korban. Padahal sebelum PKI dieksekusi mati di bawah Jembatan Bacem, mereka terlebih dahulu telah mengeksekusi mati ribuan, bahkan di Solo puluhan umat Islam. Salah satunya PKI mengeksekusi mati Bupati pertama Sukoharjo, disembelih Pak. Bupati pertama Sukoharjo namanya Suwarno Hanggopati, itu disembelih di Tirtomoyo, Wonogiri. Kalau di Jawa Timur mereka menyembelih Gubernur Suryo di Ngawi. Mereka seret 10 km nggak mati, sembelih. Bahkan Dokter Muwardi, yang hari ini namanya dijadikan sebagai apa? Nama Rumah Sakit Umum Daerah Solo, Surakarta, namanya Rumah Sakit Muwardi. Itu diculik oleh 4 orang PKI dan sampai hari ini tidak diketahui di mana kuburan Dokter Muwardi, dan masih banyak lagi. Dan ini bukti bahwa PKI, kejahatan PKI, kekejaman PKI itu nyata. Oleh sebab itu kita wajib waspada. Yang kedua, mereka sekarang aktif dalam legalitas formal di negeri ini untuk menyusun berbagai macam undang-undang dan legislasi di negeri ini. Makanya kemarin mereka mencoba untuk masuk melalui undang-undang yang bernama apa? Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Itu jelas ada tuh di bukunya, di buku ceramahnya DN Aidit di hadapan TNI Angkatan Udara, ketika DN Aidit menawarkan tentang revolusi. DN Aidit mengatakan, apa kata DN Aidit? Pancasila itu, kata DN Aidit, kalau diperas maka dia menjadi apa? Trisila. Kenapa? Karena kata DN Aidit, aslinya di Indonesia itu hanya ada 3 kelompok besar saja. Satu, kelompok nasionalis, mau diwakili dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kedua, kelompok agama, diwakili dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan PKI, komunisme, sosialisme, ateisme, marxisme itu diwakili oleh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya nyata itu tertulis di RUU HIP itu, kalau tidak salah di pasal ke-7 ayat yang pertama, ayat A itu mengatakan bahwa apa? Bahwa intisari Pancasila itu adalah sila keadilan sosial. Bayangkan Pak, padahal kita sudah tahu sejak dirumuskannya Pancasila dan ditandatangani 22 Juni
1945 intisari Pancasila itu ada di sila berapa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang mereka hapus itu intisari yang pertama, mereka ganti dengan sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial. Ini silanya siapa tadi ini? Bahkan yang lebih biadabnya Pak, di RUU HIP itu tertulis bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Maka oleh sebab itu, ini adik-adik yang mahasiswa-mahasiswa ini yang belum kuliah, silahkan nanti Anda kuliah di Fakultas Hukum, supaya apa? Anda berangkat dari masjid, dari santri, menjadi seorang pakar hukum yang paham dengan hukum yang sebenarnya. Lah hari ini ketika generasi-generasi Islam tidak mau belajar dengan hukum ini, akhirnya sekarang banyak orang-orang kiri ini yang masuk ke ranah sana. Maka oleh sebab itu kita wajib waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan mereka yang terakhir yang belum mereka wujudkan adalah apa? Mengganti Indonesia menjadi negara apa? Negara komunis. Siap menjajah Indonesia? Siap untuk membela Indonesia? Siap untuk mempertahankan Indonesia? Ketahuilah, negeri ini diperjuangkan oleh ulama-ulama kita. PKI itu baru muncul 1920. Itu baru lahir kemarin sore. Dibandingkan ulama-ulama kita yang sudah berjuang di negeri ini, ada yang mengatakan sejak abad ke-7 Masehi. Berarti abad tahun berapa itu? 800-an. Kalaulah teori yang paling jauh itu, para ulama